iKids. Hari ini kita memasuki minggu yang ketiga tema Finding Christmas. Dan hari ini kita akan membahas shark, yaitu ikan hiu. Yuk kita simak cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yeay! Hey, adik-adik di rumah, kita mau baca kitab suci buat Tuhan. Kasih yang terbaik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Siap-siap, gunung kita pindahkan. Gunung ini dipindahkan. Asik. Gunung itu isi kita. Gunung ini diratakan oleh Roh Tuhan. Asik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tuh kasih dong buat Tuhan. Siapa yang kuat di antara kita? Gayanya dong. Bukan gagah oleh Roh Tuhan. Sekali lagi dong. Bukan kuat, bukan gagah oleh Roh kata Tuhan. Kalau mau tuh, yeah. Kalau mau tuh, glory, haleluya. Doa tiap hari. Kalau mau tuh, kalau apa? Kalau mau, boleh ke depan semuanya. Gak lagi. Kalau mau tuh, lagi. Masih bersukacita, semua bangkit berdiri, kita angkat puji Tuhan bersama kita. Oh, hop, hey, hop, hey, you know that I love you, you know that I want to know you so much more than I had before. Hey, lagi. From my heart, this world I've not made up. I'll live for you. I am devoted to you. Siap dong kanan, keep on. Just I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. You are the Savior, my soul. Come on, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, oh my soul. Hop, hop, hop. And forever my praises to you. Lagi dong katakan sama Tuhan. You know that I love you. You know that I want to live more than I had. Yeah. Lagi. This world from Mega, I will live for you. I am devoted to you. Yo, sama-sama lagi. I have one desire, just to be my Lord.
kita praise buat Tuhan. Yo. Yo. Sama-sama. Hop. Hop. I have one desire. Yo, sama-sama ya. Teriak yang paling keras buat Tuhan. Katakan. Wow. You are the Savior. Wow. Hey. My blessings to you. Bareng dong Kak. My soul. And Wow! Yes, I kids! Wow! Kisah kita berlanjut hari ini. Orang-orang Majus yang mengikuti bintang untuk menemukan bayi Yesus diperingatkan dalam mimpi oleh seekor angel fish untuk tidak kembali ke Herodes si raja laut itu. Dan mereka pulang melalui arus lain. Ketika raja laut mendengar ini, ia sangat marah. Wah, saya sangat-sangat marah. Raja takut kalau raja yang baru lahir ini merebut tahta dia. Iya, siapa anak bayi itu? Ya, anak ikan itu sangat kurang ajar. Saya mau makannya. Dia memberi perintah bahwa setiap anak ikan yang di bawah 2 tahun harus dimakan. Iya, betul. Akan gua makan semua ikan-ikan itu. Bentar Raja. Saya pusing lihat kamu. Kok pulak-balik terus? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, kamu tahu kan? Saya tidak bisa diam. Ya, karena saya ada hiu, sang raja. Pelan-pelan aja nggak bisa. Tidak bisa. Raja laut yang tidak pernah mengenal lelah untuk mengejar anak ikan itu yang bernama Yesus itu tidak menyadari bahwa Yesus adalah rajanya juga. Apa? Apa benar itu? Tidak mungkin. Sayalah rajanya. Betul. Yesus datang untuk menyelamatkan raja laut juga. Nah, kalau kamu pelan-pelan aja dan mendengarkan, mungkin kamu akan belajar Raja. Wah, kamu tahu ya, saya tidak akan bisa pelan. Karena ini adalah bangsa raja. Raja tidak akan pernah diam. Tapi Raja Hiu, tidak ada yang bisa engkau lakukan untuk menghentikan bayi Yesus untuk menjadi raja segala raja. Dan itu adalah sebuah kabar baik untuk setiap makhluk di bawah laut. Ya, kita lihat saja nanti ya. Saya akan makan semua anak ikan yang ada di sini. Aduh, kamu bikin saya pusing. Kamu tahu nggak, Raja Hiu? Natal ini jangan bikin liburan kamu bikin pusing deh. Pelan-pelan aja, luangin waktu untuk menyembah raja yang sebenarnya. Wah, kalau begitu saya akan buktikan ke kamu bahwa saya akan makan semua anak ikan di sini. Waduh, Raja pelan-pelan dong, jangan dimakan semuanya. Ya, nanti habis dong anak-anak ikannya. Ya, nanti akan saya sisakan ya, 1-2 aja. Adik-adik, hari ini Kak Maria mau ajak agar kita semua menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun kita di rumah masing-masing, mari kita menyembah Tuhan dengan sikap yang sopan dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kita sembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah baik bagi hidup kita. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita datang dengan sikap yang sopan, walaupun di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya hadirat Tuhan ada untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh agar kami dapat menerima firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Bapa, tidak hanya mendengarkan tapi dapat melakukan. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kids, yeay! Halo adik-adik, wah tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember. Itu berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Berbeda dengan Natal-Natal biasanya, kali ini iKids mengambil tema Finding Christmas. Seperti dalam film Finding Nemo dan Finding Dory yang mencari dan menemukan karakter ikan yang ada di laut, nah Natal juga kita akan mencari dan menemukan Sang Juru Selamat dunia. Dalam tema ini kita akan bersama-sama mencari dan menemukan bayi Yesus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia sambil kita mengenal ikan-ikan dan hewan-hewan yang ada di laut. Nah, seru kan adik-adik? Ayat hafalan kita untuk tema ini adalah Matius 1 ayat 21. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab dalam lesson ini diambil dari Matius 2 ayat 13-16, yaitu kisah tentang Raja Herodes yang jahat. Begini ceritanya. Saat itu bayi Yesus sudah dilahirkan di sebuah kandang di kota Bethlehem melalui rahim seorang wanita bernama Maria yang memiliki suami bernama Yusuf. Kota Bethlehem berada di wilayah Yudea yang dikuasai oleh seorang raja bernama Herodes. Melalui 3 orang Majus, Raja Herodes mendengar kabar mengenai kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia.
Raja Herodes menjadi sangat marah karena mengetahui bahwa juru selamat dunia telah lahir dan itu mengancam posisinya sebagai Raja Yudea. Kemudian ia bertanya kepada para ahli Taurat, di manakah sang juru selamat ini dilahirkan? Lalu mereka menjawab bahwa juru selamat itu dilahirkan di kota Bethlehem. Nah, mendengar hal itu, Raja Herodes menyusun siasat agar dapat membunuh bayi Yesus, sang juru selamat dunia yang baru lahir itu. Ia memberitahukan tempat lahir Yesus kepada ketiga orang Majus dan mengatakan kepada mereka agar memberitahukan kepadanya di mana bayi Yesus berada supaya ia dapat menyembahnya. Padahal sebetulnya ia berniat untuk membunuh bayi Yesus. Kemudian setelah 3 orang Majus itu bertemu dengan Yesus, mereka bermimpi ada seorang malaikat memberitahukan kepada mereka untuk pulang melewati jalan lain supaya tidak bertemu dengan Raja Herodes. Setelah mengetahui bahwa ketiga orang Majus itu tidak kembali kepadanya, maka Raja Herodes menjadi sangat marah dan memerintahkan pasukannya untuk pergi membunuh semua bayi laki-laki yang ada di kota Bethlehem. Namun, malaikat telah memberitahukan Yusuf untuk pergi membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir, sehingga mereka semua selamat dari kejaran para Herodes dan pasukannya. Haleluya! Adik-adik, Herodes mengira kalau Yesus datang ke dunia untuk mengambil tahtanya dan menjadi raja atas Yudea. Herodes salah besar. Yesus sudah memiliki tahta di surga. Yesus tidak perlu datang ke dunia untuk menjadi raja, karena dia adalah raja di atas segala raja. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jika Herodes mau membuka hati dan mengerti hal ini, ia seharusnya tidak membenci Yesus, tapi menyembah Yesus bersama ketiga orang Majus. Herodes seharusnya bersukacita karena Yesus telah lahir. Adik-adik, Tuhan mau kita untuk menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita dan menyembahnya karena pekerjaan besar yang ia telah lakukan bagi kita. Siapa yang mau menyembah Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita? Wah, semua mau ya? Yes, haleluya. Oke adik-adik, kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Hai kids, yeay! Adik-adik, ada banyak hewan laut yang besar dan menyeramkan di dalam laut. Di antara semua hewan itu, ada satu hewan yang paling kejam dan menakutkan, yaitu ikan hiu. Sebagai pemangsa yang paling tangguh di lautan, ikan hiu ini tidak pernah berhenti berenang. Berenang terus. Ia harus terus berenang supaya ada aliran air masuk ke insangnya agar ia mendapat oksigen untuk tetap hidup. Ikan hiu mengingatkan kita pada Raja Herodes dalam cerita Alkitab hari ini. Raja Herodes itu begitu marah ketika ia mengetahui bahwa Yesus sang Raja, sang Juru Selamat dunia telah lahir. Ia takut kalau Yesus akan merebut tahtanya. Sehingga sejak saat itu ia terus mencari, memburu bayi Yesus. Bahkan ia sampai memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem. Namun Tuhan punya rencana yang ajaib. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memperingatkan ketiga orang Majus dan menyuruh Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir agar Herodes tidak dapat menemukan mereka. Nah adik-adik, hari ini kita belajar 2 hal dari kisah Raja Herodes yang jahat ini. Yang pertama, stop and think. Raja Herodes terus mengejar dan memburu Yesus. Ia begitu dikuasai oleh amarah dan ketakutan sehingga tidak pernah berhenti sejenak dan berpikir. Jika saja Raja Herodes saat itu mau berhenti dan berpikir, ia akan menyadari kalau Yesus datang bukan untuk mengambil tahtanya, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa. Kalau saja ia mengerti hal ini, ia akan ikut menyembah Yesus karena 3 orang Majus bukan mengejar dan memburu Yesus seperti apa yang ia lakukan. Sama seperti kita adik-adik, setiap tahun di bulan Desember kita merayakan Natal. Mendekati hari Natal biasanya kita disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Natal. Contohnya seperti merencanakan liburan bersama keluarga, merencanakan perayaan Natal di gereja, ikut
ikut latihan pelayanan di gereja. Dan juga kita memikirkan hadiah apa ya yang kita akan terima. Nah, kita tuh begitu sibuk mempersiapkan semuanya perayaan Natal. Dan liburan juga, mau liburan kemana ya ini ya? Sehingga kita nggak pernah berhenti sejenak untuk berpikir, sebenarnya kenapa sih kita merayakan Natal ini? Kenapa ya adik-adik ya? Sehingga Natal ya udah berlalu begitu saja. Dan kita lupa alasannya, kenapa sih kita merayakan hari Natal? Adik-adik, pada Natal kali ini kita mau berhenti sejenak dan kita mau berpikir. Kita semua dapat merayakan Natal karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, intrude Jesus in our heart. Nah adik-adik, Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja di bumi. Ia adalah raja di atas segala raja. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena dosa kita menjadi terpisah dari Allah, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kita supaya kita dapat kembali bersatu dengan Allah. Nah, melalui kedatangan dan pengorbanan Yesus, hubungan kita dengan Allah jadi dipulihkan. Yesus datang untuk menjadi Bapa, untuk menjadi Raja di dalam hati kita. Tuhan mau kita semua untuk membuka hati kita, untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Raja di dalam hati kita. Sehingga kita dapat menerima keajaiban Natal, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan melalui kedatangan Yesus ke dunia dan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah adik-adik, kita boleh saja mempersiapkan perayaan Natal dan liburan. Tapi yang lebih penting dari itu semua, kita harus mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan atas pekerjaan besar yang telah Dia lakukan bagi kehidupan kita. Kita buka hati kita dan jadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja di dalam hati dan hidup kita. Sehingga Yesus dapat memimpin kehidupan kita dan kita mengalami keajaiban Natal. Anugerah keselamatan oleh karena kedatangan Yesus ke dunia dan pengorbanannya di kayu salib telah kita terima. Ini saatnya bagi kita untuk bersukacita. Baik adik-adik, kita bersukacita dan kita menyembah Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Oke kalau gitu kakak pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan. Hai kids. Yeay. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.